kita akan membahas tentang Universitas Islam antara konservatif dan reformatif. Bagaimana kemudian paradigma konservatif dan reformatif memandang universitas. Saya bersikap kepada Ahmad Salim di samping saya. Kan Islam mempunyai tata Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Nah itu kan semua adalah ajaran Islam mengenai apa? Mengenai hubungan manusia dengan manusia yang lain. Oke, dari sini kita masuk ya pembahasannya. Pembahasan pertama adalah universalitas Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam yang mempunyai ajaran universal? Bagaimana sih kita itu memandang Islam? Karena teman-teman, Islam itu sebagian orang, sebagian muslim, bahkan muslim. Seorang muslim itu dikatakan muslim kalau dia ya meyakini Allah dan Rasulnya. Seorang muslim sekarang itu meyakini bahwasanya Islam itu sudah nggak relevan di zaman yang serba modern ini. Yang penting adalah mengikuti hukum universal, yaitu moral. Agama udah nggak cocok ini di sini. Kan ada kan narasi-narasi seperti itu ya. Pasti ada narasi seperti itu. Nah, apakah benar Islam itu sudah nggak relevan? Islam itu sudah ada kalanya Islam itu dipinggirkan. Yang kita narasi selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu yang paling penting. Apakah benar seperti itu? Nah, ini kita bahas. Kita akan buktikan di sini bahwasanya Islam itu adalah agama universal, agama yang sangat sempurna dimanapun seorang hamba itu ada, di tempat manapun, di waktu manapun, di masa depan, di masa lalu, di zaman sekarang, Islam pasti bisa diterapkan dan Islam pasti relevan di sana. Oke, universalitas Islam. Pertama, kita sebelum masuk pada pembahasan universalitas Islam, ada baiknya kita mendefinisikan Islam itu dulu. Ajaran Islam itu kita definisikan. Karena untuk apa kita diskusi tapi kita nggak tahu definisinya itu apa. Kalau beberapa ulama itu mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwur. Hukum, kita menghukumi sesuatu, kita mendiskusikan sesuatu, itu adalah cabang, itu adalah diskusi kedua setelah kita mendiskusikan definisi yang tepat. Karena kan sering terjadi ya. Kita melihat di televisi, di YouTube, itu apa? Debatnya itu debat kusir. Debatnya debat kusir. Apa? Sebenarnya dua orang ini, misalnya dua narasumber itu berdebat karena definisi yang mereka bawa itu berbeda. Ya, kita lihat banyak lah kemarin seperti ketua PBNU Ulil Absar Abdallah dan aktivis Greenpeace ya, Iqbal. Nah itu diskusi memberikan dasar yang jelas pada diskusi kali ini. Kita akan mendefinisikan ajaran Islam tersebut. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Islam sebagai penyerahan diri kepada yang menjelaskan bahwasanya seorang muslim adalah menyerahkan 100% dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi kedua dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Agama yang mengajarkan tauhid atau keesaan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam karya-karyanya seperti Majmu' al-Fatawa, ia menekankan pentingnya mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis sebagai landasan dalam beragama. Kemudian definisi yang kedua dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Kita tahu seorang Ibnu Taimiyah, seorang yang memiliki julukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah ini memberikan definisi bahwa Islam itu yang mengikuti Al-Quran dan hadis, mengikuti Al-Quran dan hadis dalam landasan beragama. Kemudian definisi ketiga dikemukakan oleh Said Qutb. Apa? Sistem Islam adalah sistem hidup yang komprehensif yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia.
Definisi ini dikemukakan oleh Said Qutb, seorang muslim politikus, penulis, seorang mufasir ya. Beliau menulis satu tafsir yang cukup sulit bahasanya, itu namanya Tafsir dari Quran. Seorang tokoh reformis dari Mesir. Dia definisikan Islam apa? Islam adalah suatu sistem. Jadi sistem. Islam ini adalah sistem yang sudah ada. Jadi Islam adalah rangkaian sistem yang sudah komprehensif, yang sudah lengkap, menyeluruh, dan universal. Kemudian definisi terakhir diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu apa? Agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya. Nah, inilah 3 aspek ajaran Islam. Yaitu apa? Mengatur hubungan hamba dengan Allah, mengatur hubungan hamba dengan sesama, dan mengatur hubungan hamba dengan dirinya sendiri. Kalau bisa kita analogikan, Islam ada 3 pembahasan, yaitu hubungan Allah, hubungan hamba dengan Allah, hubungan hamba dengan dirinya sendiri, dan hubungan hamba dengan sesama hamba. Inilah 3 ajaran Islam. Nah, karena Islam itu sebagai agama yang universal, agama yang sudah lengkap sebagai sistem, seperti tadi yang dikatakan Said Qutb, sistem, maka Islam ini menjadi kacamata dalam berkehidupan. Bagaimana kita memandang hidup ini dengan Islam. Maka di situ dikatakan Islam adalah ideologi. Bagaimana Islam menjadi ideologi? Islam menjadi ideologi tatkala kita memandang dunia ini seperti Islam memandang dunia ini. Dari mana kita berada, dari mana kita berasal, untuk apa, dan terakhir akan kemana. Nah, itulah karena ajarannya yang universal ini, maka Islam menjadi ideologi. Islam menjadi kacamata seorang muslim. Kemudian setelah Islam ini menjadi agama yang universal, menjadi ajarannya itu universal, maka muncul perdebatan. Seperti saya katakan tadi di awal, ada narasi-narasi yang mengatakan kita itu di zaman modern ini cukup mengikuti ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang bersifat universal, yaitu kemanusiaan, kebersihan. Tidak perlu mengikuti satu agama yang konkret, nggak perlu mengikuti agama yang Islam gitu atau Kristen, enggak. Kita harus mengikuti hukum-hukum alam, hukum-hukum yang universal. Apakah seperti itu? Yang akhirnya Islam itu jadinya tidak relevan. Nah, nanti kita bahas. Nah, kemudian di kalangan sarjana muslim, di kalangan umat Islam sendiri, itu ada beberapa perbedaan mendasari ide Islam universal ini. Semua sarjana muslim, sarjana itu berarti kan para pemikir, sarjana itu pemikir. Semua pemikir umat Islam, pemikir muslim itu meyakini bahwa Islam itu adalah agama universal. Tapi cara menjadikan Islam ini universal itu yang berbeda. Kita lihat nanti ada 2 kelompok aliran dalam dunia Islam, yaitu konservatif dan reformatif. Ini 2 aliran yang sebenarnya ide yang ada di benak mereka itu sama, yaitu apa? Islam harus relevan. Kalau kata pemateri tadi, Islam harus sholih likulli zaman dan makan. Islam harus sesuai dengan tempat dan waktu. Nah, bagaimana Islam bisa sesuai? Nah, itu yang akan kita bahas. Ada 2 aliran ya, yang kita bahas itu 2 aliran, yaitu aliran konservatif dan reformatif. Kita masuk pada aliran pertama, konservatif. Aliran konservatif itu apa? Ringkasnya adalah aliran konservatif adalah aliran tradisionalis. Aliran yang berpikir bahwa Islam ini kalau dia mau sesuai dengan tempat dan waktu, dimanapun tempat dan waktu, maka realitas ini yang harus
menyesuaikan Islam. Ya. Realitas harus menyesuaikan Islam. Jadi kita harus menegakkan Islam, menjalankan peraturan Islam itu di realitas kehidupan kita. Contoh, hukum apa namanya, hukum berzina. Kalau dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma yatajallah. Seorang pezina perempuan dan pezina laki-laki harus hukumannya apa? Dicambuk. Mi'ata jaldah, 100 cambukan. Nah, kalau kita lihat realitas sekarang, kita lihat yang paling dekat, Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tatkala memergoki az-zaniyah waz-zani, ini dipenjara. Nah, para kaum konservatif itu dia mengatakan gak bisa, penjara bukan bentuk menjalankan syariat Islam. Yang harus dijalankan ada cambuk. Itu kaum konservatif. Jadi dia sangat menginginkan tegaknya Islam dalam realitas kehidupan. Gitu. Itu sedikit gambaran dari kaum aliran konservatif. Nah, kemudian kita masuk pada ide-ide dasar, yaitu keilmuan Islam, politik, dan konsep ijtihad. Keilmuan Islam menurut kaum konservatif adalah tafsir atau keilmuan yang sudah ada, maksudnya kitab, buku-buku klasik yang sudah ditafsir ya, tafsir klasik atau buku-buku klasik atau kitab gundul itu, menurut kaum klasik itu masih relevan di zaman sekarang. Jadi kita sebagai umat akhir zaman ini ya, kita sebagai akhir zaman, umat Islam akhir zaman ini, kita tidak boleh menafsirkan atau memahami Al-Quran lagi. Karena pemahaman kita terhadap Al-Quran harus mengacu pada generasi awal. Kita harus mengikuti salaf. Makanya kan ada narasi salafi. Itu apa? Kita sebagai umat akhir zaman, kita harus menutup rapat-rapat pintu ijtihad, pintu inovasi baru yang membangun bangunan keislaman. Kita harus wajib taklid, kita harus mengikuti para ulama salaf. Kita nggak boleh menafsirkan Al-Quran dan meninjau ulang hadis-hadis Nabi, karena kita umat akhir zaman dinilai dinilai tidak ahli atau tidak bisa melihat atau mengambil pelajaran dari Al-Quran dan hadis. Itu. Jadi untuk bangunan keislaman, ada dua ide yang dikembangkan oleh kaum konservatif. Pertama adalah Islam yang dibawa oleh kaum salaf, yaitu apa? Ulama zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in, hanya 3 generasi. Setelahnya harus mencocoki 3 generasi itu. Kemudian ide yang kedua adalah ditutupnya pintu ijtihad, wajibnya taklid, harus mengikuti. Gak boleh seorang itu melihat atau meninjau ulang Al-Quran, mengkaji kembali Al-Quran. Yang boleh hanya mengkaji apa yang sudah dikaji oleh para pendahulu. Kemudian pada konsep politik, kaum konservatif ini dia menginginkan ingin menerapkan syariat Islam dalam kehidupan yang realistis. Ya. Makanya dia memungkinkan terbentuknya satu negara institusi, satu daulah atau satu negara yang berhukum dengan hukum Islam. Jadi mereka tidak menerima nation state, negara terpisah, berbeda state, berbeda negara. Dia harus menyatu sebagaimana zaman Rasulullah, zaman Khalifah Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsman. Zaman Khalifah terdahulu tidak mengenal state, tidak mengenal bagian-bagian, akan tetapi dipimpin oleh satu pemerintahan. Nah, itu yang ide politik dari kaum konservatif. Kemudian pada konsep ijtihad, karena kita sudah tahu tadi ya, di bangunan keilmuan mereka tidak membolehkan melihat
meninjau ulang kajian Al-Quran. Mereka hanya membolehkan taklid kepada para imam yang sudah ada, kaum salaf, 3 generasi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka pada konsep ijtihad ini mereka menutup rapat pintu ijtihad. Biasanya kalau dinarasikan di YouTube atau di televisi, ini perkataan Imam Syafi'i. Kamu siapa? Imam Syafi'i itu lebih alim daripada kamu. Itu narasi yang menutup pintu ijtihad. Ini Imam Syafi'i ini pasti benar, ini sahabat ini pasti benar. Kita tidak menyalahkan itu. Dia tidak menyalahkan narasi. Kita nanti akan bahas apakah narasi seperti itu benar atau tidak. Biasanya kan banyak kan kita dengar kan seperti itu. Oh, ini imam ini A, kamu kalau nggak A sesat. Nah, akan kita bahas. Nah, kemudian itulah ide-ide dari kaum konservatif, kaum tradisionalis kalau boleh kita katakan. Kemudian kita masuk pada aliran kedua, yaitu aliran reformis. Aliran reformis ini sering dibilang atau disebut juga aliran kritis, Islam mazhab kritis, atau juga beberapa tokoh menyebutnya adalah Islam kiri. Islam kiri. Bahkan seorang tokoh Mesir, Hasan Hanafi, mungkin teman-teman pernah dengar Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu punya satu buku atau satu jurnal, saya lupa, itu judulnya Al-Yasar Al-Islam. Yasar itu, kalau ini kan Yumna, ini Yasar, jadi kiri Islam. Nah, kaum reformatif. Nah, kaum reformatif ini 180 derajat berbeda pandangannya dengan kaum konservatif. Kita akan lihat gimana perbedaannya. Kita meninjau tiga sudut pandang gitu ya, bangunan keislaman, politik, dan konsep ijtihad. Pada keilmuan Islam, kaum reformatif karena dia dijuluki juga dengan kaum Islam mazhab kritis, makanya mereka menggaungkan peninjauan kembali pada bangunan-bangunan Islam yang dianggap sudah sempurna. Mereka meninjau ulang beberapa bangunan keilmuan seperti ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran. Mereka juga meninjau ulang bagaimana Al-Quran itu dibentuk, bagaimana penulisan Al-Quran. Kemudian mereka juga meninjau ulang penggunaan hadis dalam menggali hukum. Mereka tinjau ulang. Jadi benar-benar mereka merubah dari awal. Mereka rubah. Karena mereka mengkritisi semuanya. Yang dianggap sudah selesai, mereka anggap belum selesai. Yang dianggap kaum konservatif sudah selesai, dianggap belum selesai oleh kaum reformatif. Nah, ada 2 tema. Ini sebenarnya banyak tema didiskusikan antara kaum reformatif. Tapi saya ringkas ada 2 tema, yaitu adalah pandangan tentang keautentikan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Apakah Al-Quran itu asli? Kemudian ada bahasan tema kedua, bagaimana fungsi hadis. Nah, kita bisa lihat di 2 tabel ini. Nah, ini bisa dibaca ya masing-masing ya, karena pada tema pertama, Al-Quran, kaum konservatif atau kaum tradisionalis itu meyakini bahwa Al-Quran itu ya, yang Al-Quran yang sekarang ini yang kita pegang itu sama seperti yang bagaimana Allah turunkan, sama sebagaimana yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kaum reformatif dia berbeda. Dia meninjau bahwasanya Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi itu melalui isyarat, dan yang Al-Quran sekarang itu berbeda dengan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Jadi tinjau dari pengumpulan Al-Quran itu dikritisi, semua dikritisi. Yang alhasil menghasilkan bahwa Al-Quran ini tidak sama seperti yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang hadis. Kita lihat bagaimana kaum tradisionalis dan kaum konservatif itu melihat bahwasanya hadis itu ya itu penjelasan pelengkap dari Al-Quran Al-Karim.
pelengkap dari Al-Qur'anul Karim. Tapi pandangan dari kaum reformatif itu berbeda. Bagaimana hadis ini dia dianggap sebagai hasil ijtihad Nabi. Jadi bukan wahyu. Hadis itu adalah tafsiran dari Al-Qur'an. Jadi bukan wahyu. Kalau kaum tradisionalis atau kita pada umumnya, umat Islam pada umumnya adalah ya hadis itu Allah ilhamkan satu petunjuk kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan melewati hadisnya. Tapi menurut kaum reformatif itu bukan. Hadis itu adalah murni apa kegiatan aktivitas Nabi. Nggak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran. Maka nggak heran kalau beberapa penafsir reformis modernis menolak menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Karena ditambah lagi ya, mereka mengatakan fakta bahwa Al-Quran hadis itu dikumpulkan berapa ribu tahun setelah Nabi meninggal. Yang mengumpulkan pertama adalah Az-Zuhri, perintah dari seorang khalifah. Ini banyak apa ya yang sudah clear menurut umat Islam besar apa umumnya itu mulai dirubah, mulai diragukan, mulai dirubah. Nah, kaum reformatif adalah mereka lebih realistis. Mereka nggak seoptimis kaum konservatif yang menginginkan suatu negara yang mencakup seluruh kekuasaan negeri-negeri umat Islam dan menerapkan syariat Islam. Kalau kaum reformatif dia nggak optimis. Mereka mengajarkan adanya banyak negara, nation state. Mereka mengajarkan. Dan mereka mengatakan apa? Selagi di mana negara itu umat Islam bisa menjalankan rukun iman dan rukun Islam, itu sudah negara Islam. Walaupun tidak menerapkan syariat Islam pada aspek kehidupan. Jadi selagi kita bisa sholat, kita puasa, kita haji dengan aman, ya kita dalam negara Muslim, negara Islam. Walaupun pemerintahan kita tidak menerapkan syariat Islam. Dan sepakat kan? Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Kan sepakat ya? Gak ada yang menyangkal. Oh iya, sebelumnya nanti ada sesi tanya jawab ya. Tapi kalau bisa, kalau ada mungkin kurang tepat, boleh disangkal di sekarang. Kita sepakat bahwasanya Indonesia yang sekarang tidak menerapkan syariat Islam. Nah, kalau ini sesuai dengan pandangan kaum reformatif. Apa? Dimanapun seorang muslim bisa menjalankan agamanya, rukun iman dan rukun Islam itu sudah negara Islam. Walaupun tidak menerapkan syariat Islam dalam aspek kehidupan, peradilan, tidak menerapkan hudud dan jinayah. Itu yang paling ketara ya. Nah, kemudian terakhir konsep ijtihad. Karena kita tahu tadi ya, kaum konservatif ini dia ingin merombak kembali. Jadi kalau kaum konservatif itu adalah menyesuaikan realitas kepada Islam, membawa realitas ini kembali kepada Islam. Tapi kalau kaum konservatif adalah menyesuaikan Islam. Islam di kaum reformatif adalah menyesuaikan Islam pada zaman modern. Jadi ajaran-ajaran Islam yang kiranya sudah klasik, sudah dulu, sudah kuning, sudah kuno, itu sudah dibuang. Itu sudah nggak kompatibel kata mereka, sudah nggak relevan. Jadi mereka mendaur ulang Islam. Bagaimana Islam ini sesuai dengan realitas. Jadi itu dua arah, 180 derajat kan. Yang satu ingin benar-benar realitasnya dibawa ke Islam, yang satu menginginkan apa? Islamnya didaur ulang. Bagaimana Islam disetel ulang. Makanya mereka mulai meragukan sesuatu.
mulai meragukan atau merombak sesuatu yang sudah clear sebelumnya. Nah, ide mereka adalah rekonstruksi Islam, membangun ulang Islam, membangun ulang ajaran Islam. Nah, itu dia. Ini yang dinamakan yang istihad ala kaum reformatif adalah rekonstruksi Islam, membangun ulang Islam, mendaur ulang Islam. Yaitu apa? Dengan cara apa? Menilai, menseleksi Islam. Mana nih yang kiranya sudah kuno, kita singkirkan, kita buat yang baru. Seperti apa? Hukum potong tangan. Hukum potong tangan menurut mereka ini udah nggak kompatibel, udah nggak relevan. Ya sudah, potong tangan itu kita bisa putar tafsirnya. Foto A, foto U itu bukan maksudnya potong-potong begini, tapi apa? Membatasi tangannya. Kalau orang masuk penjara kan tangannya dibatasi, nggak bisa beraktivitas kan? Itu yang dimaksud. Mereka mau berubah, jangankan tafsir dirubah, Al-Quran pun diragukan. Ini nggak apa ya? Nggak mustahil mereka membuat satu tafsir baru. Wong Al-Quran sudah mulai dirubah, mulai diragukan. Nah, dari dua aliran ini di mana kita? Di mana seharusnya universalitas Islam itu harusnya terjadi dan mana yang lebih realistis? Apakah kaum konservatif yang tradisional atau kaum reformatif yang modernis? Di mana kita sekarang? Kan gitu. Kok kelihatannya kita mau kembali ke kaum tradisional, kelihatannya dunia menjadi sangat kuno, kembali ke zaman tongkat dan batu. Kalau kita ikut para modernis, kita harus berani meragukan bangunan keislaman ini. Kita harus mulai berani mempertanyakan sesuatu yang sudah selesai. Al-Quran, hadis, kita harus pertanyakan. Nah, makanya di bab terakhir saya buat komparasi, yaitu apa? Perbandingan antara dua aliran ini. Mana yang sekiranya yang bagus kita ambil, yang buruk kita buang, Mas. Yang bagus kita ambil, yang buruk kita buang. Yang ini menjadi adalah representasi universalitas Islam ala kita yang sebenarnya, universalitas yang sebenarnya. Oke, yang pertama, komparasi ini dimaksudkan bukan untuk ini ya, bukan untuk menjelekkan atau menyampaikan pemikiran dua aliran ini. Tetapi kita tetap kritis, harus kritis menyikapi dua aliran. Yang pertama adalah pandangan politik. Pandangan politik kita saat ini, kita sudah menyaksikan semua bagaimana kondisi geopolitik saat ini, di mana Palestina tidak selesai urusannya dengan Israel, ditambah lagi dengan Iran, ditambah lagi dengan kemarin ada Pakistan dan India. Nah, itu menjelaskan bahwa seluruh negara Islam, seluruh negara Muslim yang di situ ada umat Islam harus bersatu dalam satu negara yang memiliki otoritas politik yang sama. Karena kalau realitas zaman sekarang itu sudah sesuai dengan ide kaum modernis yang mereka mewajarkan adanya banyak state, banyak negara. Sekarang faktanya itu sudah mendukung kaum modernis, yaitu apa? Kaum modernis kan tadi mengatakan apa? Nggak apa-apa, negara-negara kaum muslim itu mempunyai banyak negara, yang penting persatuan Islam, yang penting al-urwah al-wusqa kalau kata Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani. Tapi apakah itu menjawab persoalan umat Islam sekarang? Faktanya adalah Palestina tidak selesai-selesai. Di mana al-urwah al-wusqa atau ikatan yang kuat antara negara-negara muslim itu mana? Itu hanya ilusi, itu cuma angan-angan. Faktanya apa? Kita butuh satu otoritas politik yang sama, yaitu dengan cara apa? Menyatukan state ini, negara-negara ini pada satu negara. Nah, kenapa harus kita menyatukan pada satu negara? Kalau sudah menjadi satu negara,
pandangan politik satu, kebutuhan politik satu. Maka dari itu yang terakhir apa? Kebijakan politik yang satu. Bayangkan kemarin Amerika, kapal induk Amerika menuju Iran. Iran kan negara Muslim. Indonesia juga negara Muslim. Lewat di Selat Malaka. Kapal induk Amerika itu melewati daerah Indonesia untuk menyerang negara Islam. Mana yang katanya al-quwwah al-wusta atau ikatan? Gak apa-apa kok, beda negara, yang penting satu ikatan. Mana ikatan? Gak ada sampai sekarang ikatan. Itu ilusi, hanya digaung-gaungkan. Oleh karena itu kita butuh solusi yang baru, yaitu apa? Menyatukan negara-negara ini pada satu negara, di bawah satu kepemimpinan, di bawah satu otoritas politik. Itu yang pertama. Jadi dalam politik kita memandang bahwa pendapat kaum tradisionalis atau konservatif itu lebih masuk akal dan lebih menyelesaikan masalah geopolitik saat ini. Kemudian di pandangan kedua kita melihat, tapi kita memilih pendapat kaum konservatif atau tradisionalis, tapi kita tidak menolak pikiran kritis. Kita tetap berpikir kritis. Kita tetap menjadi mazhab kritis ala kaum modernis. Kita tetap kritis kok pada ajaran-ajaran umat Islam yang dikira kok sudah melenceng ya ini. Itu kita kritisi. Harus kita benahi. Kritis. Seperti apa yang perlu kita kritisi? Mendewakan Gus, mendewakan Habib, cerita-cerita yang kiranya Rasul aja nggak pernah kok mengeluarkan rantai emas dari langit, itu kayaknya nggak pernah. Dalam hadisnya nggak ada, bahkan hadis maudhu pun nggak ada. Kok bisa seorang Gus, pasti kan di bawah Nabi kan paling tinggi kan, kita sepakat Nabi paling tinggi, Habib kan di bawah Rasul. Kok bisa keajaiban Nabi ini melebihi keajaiban Nabi? Itu kan logika yang tidak masuk akal. Nah itu yang harus kita kritisi. Kita tetap berpikir kritis ala kaum modernis. Kalau yang sudah wacana-wacana yang dikira sudah memang budaya atau ajaran-ajaran yang terlalu menyeleweng, kita kritisi, kita stop di situ. Jadi gitu. Saya rangkum ya, bahwasanya pandangan politik kita adalah dengan menyatukan seluruh state dalam satu kekuasaan negara yang memiliki tujuan dan pemimpin satu. Kemudian kedua, kita juga bersifat kritis pada tradisi umat Islam. Dengan cara apa ya? Kita mengkritisi ajaran-ajaran atau budaya-budaya yang kiranya sudah menyeleweng, sudah kok kayaknya tidak sesuai ajaran Islam. Jadi dari dua aliran itu yang kita dapati adalah dua. Pemikiran politik kita mengacu pada pembentukan satu negara khusus dan persatuan seluruh state muslim di dunia di bawah satu kepemimpinan besar, bawah satu otoritas politik. Dan yang kedua adalah kita tetap kritis ala kaum modernis. Kita tidak taklid kita seperti kaum konservatif, tapi kita tetap melihat, kita tetap melek peradaban, kita tetap melek mana sih tradisi Islam yang harus dikritisi, yang sudah melenceng, itu kita kritis. Oke, akhirnya kita selesai mendiskusikan satu makalah ini. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk di sesi diskusi. Buat teman-teman yang ingin mengutarakan pertanyaan atau tambahan atau sanggahan, boleh dikemukakan. Untuk materi saya cukupkan dari di sini. Silakan. Oke teman-teman, mari kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu tanya jawab dan diskusi atau tambahan dari teman-teman. Mungkin tadi kita udah membahas panjang lebar tentang dua kubu yang berbeda, yaitu reformatif dan
konservatif yang memandang kemudian universitas Islam. Masing-masing mempunyai corak yang berbeda. Bagaimana kemudian memahami politik dalam Islam dan juga bagaimana kemudian memahami ilmu dalam Islam. Nah, dari teman-teman mungkin ada pandangan yang berbeda atau ada pandangan yang ingin disampaikan atau pertanyaan yang ingin disampaikan terkait Universitas Islam ini. Monggo. Dari teman-teman Sadra mungkin ada pertanyaan atau tambah. Oh ya, Mas Iqbal. Para intelektual Sadra. Oh, silakan. Monggo Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya mungkin tanggapan dulu ya. Jadi apa yang tadi disampaikan ya mengenai universalitas Islam ya, secara konservatif dan reformatif. Ini kan memang seperti yang tadi Bang Arsyad sudah jelaskan ya, memang ada dua sisi. Jadi ada sisi yang bisa dibilang kaku, ada juga yang yang bisa dibilang fleksibel. Iya. Di sisi lain memang sisi kaku ini dia terlalu keras mungkin ya kalau di tadi bersama yang tadi disampaikan. Sedangkan kalau di sisi yang fleksibel ini dia terlalu lunak sampai meragukan jati dirinya sendiri. Memang dalam hal ini ya saya setuju perlu adanya komparasi ya. Jadi adanya kajian atau pandangan lebih lanjut tentang apakah Islam ini harus dibawa ke arah reformatif atau konservatif. Karena memang Islam sendiri ya atau Al-Quran sendiri itu kan diturunkan dengan bahasa Arab ya. Tapi bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran ini berbeda dengan yang biasa dipakai oleh manusia, oleh orang Arab itu sendiri. Menurut saya di sini yang bisa menjadi pembeda ya adanya konservatif dan juga reformatif bisa jadi dari perbedaan cara menafsirkan ayat atau cara menafsirkan hadis itu sendiri. Makanya saya setuju ini perlu adanya pandangan atau kajian lebih lanjut terkait dari segi reformatif dan juga konservatif. Nah, pertanyaan saya sejauh ini dari yang sudah Bang Arsyad atau kawan-kawan semuanya pelajari, dari kedua sisi ini apakah sudah ada muncul sisi kubu baru, misalkan ini kan sudah terbagi antara yang keras dan lunak ya. Apakah sejauh ini sudah ada kelompok yang cukup besar atau bisa mewakili dari sisi yang mewakili keduanya? Sisi apa sih disebutnya ya? Kubu tengah. Kubu tengah. Wasatiyah. Nah itu ya, karena memang kan ini harusnya menurut saya ini adalah pandangan yang wajar ya dan lumrah harusnya ketika mempelajari dari sisi reformatif dan konservatif, maka akan muncul ide ataupun keinginan untuk menggabungkan keduanya. Ya karena ada pro kontra tadi ya di kedua sisi itu. Nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait pandangan politik yang tadi yang state itu, apakah idenya itu seperti Indonesia saat ini, maksudnya dalam artian pemerintah dan juga provinsi-provinsinya, atau dia itu seperti USA, United States of America gitu ya. Jadi itu kan dia ada sebuah ada negara-negara bagian yang akhirnya nanti serikat. Ya jadi kan kalau USA kan dia ada negara-negara bagian sendiri ya. Jadi dari serikat itu dia punya pemerintahan masing-masing. Ataukah seperti misalkan di Indonesia ya, jadi dipimpin oleh presiden, pemerintahan yang tunggal, tapi ada pemerintahan daerah masing-masing gitu. Nah itu untuk pertanyaan kedua. Mungkin segitu aja kalau ada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Langsung apa Langsung dulu. Semua terima kasih tanggapannya Mas Iqbal. Untuk pertanyaan pertama cukup ini ya, cukup mengharapkan ya, apakah ada kubu baru di antara kaum modernis dan tradisional? Kubu baru ya. Saya melihat kubu itu diwakili oleh satu tokoh bernama Syekh Tajudin Al-Albani. Saya melihat konsep politik beliau itu seperti kaum konservatif. Dia menginginkan berdirinya
satu kesatuan umat Islam, ya, kesatuan umat negara-negara Muslim di kesatuan satuan politik yang menerapkan syariat Islam. Nah, tapi di sisi lain Taqiyuddin An-Nabhani ini dia benar-benar membuka atau mempersilahkan seseorang untuk melihat dan membaca Al-Quran lagi, tapi dengan spesifikasi tertentu. Yang boleh dilihat adalah ijtihad kembali, menggali hukum, bukan meragukan keautentikan Al-Quran. Jadi Taqiyuddin An-Nabhani itu mempunyai pertama, dia sebenarnya pandangan saya ini, komparasi ini, saya berkiblat pada Taqiyuddin An-Nabhani. Dia mengatakan bahwa politik dia cenderung memilih pada kaum tradisionalis, yaitu karena memilih persatuan umat Islam dalam satu negara dan satu politik. Kedua, karena kan kenapa beliau memilih pandangan kaum tradisionalis? Karena sekarang faktanya kan sudah mendukung kaum modernis, tapi buktinya Palestina belum selesai. Oleh karena itu kesimpulannya adalah nation state itu bukan solusi persatuan umat Islam. Adanya ikatan nanti kalau tidak apa-apa umat Islam berbeda state, tapi ada satu ikatan Islam, negara-negara Islam yang memimpin, yang menjadikan umat Islam itu saling tolong menolong. Sudah ada sekarang nggak ada asli. Iran kemarin lawan Israel, Iran sendiri. Mana negara Muslim lain? Yang paling dekat Arab Saudi, nggak ada. Jadi state itu sudah bukan solusi lagi, ya. Makanya kita butuh persatuan politik. Yang kedua, Taqiyuddin An-Nabhani membuka kembali kajian Quran, tapi dia melakukan spesifikasi mana yang boleh ditinjau ulang, mana yang tidak boleh. Yang boleh ditinjau ulang adalah menggali hukum. Jadi hukum-hukum yang belum ada, kemudian diistinbat, ya, istilahnya diistinbat lagi dari Al-Quran. Tapi untuk meragukan kembali Al-Quran, menggugat kembali pengumpulan Al-Quran itu tidak mudah. Itu kiranya jalan tengah ini, kubu tengah ini yang ada di sini adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana konsep kalau sudah ada satu negara. Konsep adanya satu negara itu bukan serikat, bukan seperti US, tapi ya satu pemimpin dan ya nanti ada bagian, nanti ada daerah, dan daerah Indonesia, daerah Iran, daerah Malaysia, daerah. Jadi bukan seperti nanti punya otonom sendiri, bukan. Tetap putusan politik dan kebijakan itu ada di satu pemimpin. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih kepada Bang Iqbal atas pertanyaan dan kepada Pak Matri atas jawabannya. Mungkin kita lanjut pertanyaan kedua dari teman-teman yang ingin menanggapi atau mau bertanya atau mau sharing-sharing, monggo. Dari teman-teman Sadra mungkin. Silakan. Mungkin saya. Oke, silakan. Saya lagi ini ya. Ingin minta pandangan dari Pak Matri tentang ini ya, antara dua pandangan tadi, antara konservatif dan reformatif. Ini kan terlihat ada dua pandangan yang saling berbeda kan. Ada yang mengatakan boleh dilakukan ini, ada yang mengatakan bahwa tidak boleh. Jadi, dan kita lihat bersama tadi sebagaimana dijelaskan bahwa di dua pandangan ini seolah-olah bertentangan, bukan sesuatu yang berbeda tapi bertentangan. Jadi kalau kita belajar logika, ada pembahasan yang kita temukan bahwa sesuatu yang bertentangan itu tidak mungkin dilihat bertemuan. Kenapa kita bertentangan? Jadi ini kan ibarat kita dihadapkan pada pertanyaan kayak semacam kita memilih hidup atau mati. Tidak ada pilihan yang lain, hanya ada dua pilihan. Nah, ini saya pikir begitu ya, antara dua pertentangan ini kita dihadapkan pada satu pilihan saja.
Mana yang lebih benar? Apakah konservatif atau reformatif? Dan kalaupun kita ingin melihat kemungkinan ya, kita ingin membahas komparatif, saya pikir yang jauh lebih penting untuk dibahas itu adalah apakah mungkin melihat mendamaikan kedua ini pandangan kita. Apakah mungkin kita menafsir atau memahami ajaran Islam merubah misalnya tanpa harus mengurangi autentisitas Al-Quran? Apa itu mungkin atau tidak mungkin? Ataukah misalnya dalam pandangan konservatif misalnya, kita tidak boleh menafsir Al-Quran, tapi itu masih bisa berlaku di sepanjang zaman. Nah, kalau kita ingin melihat komparatifnya misalnya, kita bisa menafsir misalnya, tapi itu tidak mengurangi. Nah, komparatifnya misalnya, apakah pandangan Bung tadi soal komparatif itu artinya ingin menjelaskan bahwa Islam itu bisa ditafsir, tapi di saat yang sama masih tidak mengurangi autentisitas Al-Quran, tidak mengurangi ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itu harus dijawab, karena itu pandangan konservatif kan, yang mengatakan bahwa akan ada yang kurang kalau ditafsir. Ada seolah ada yang hilang dari agama kalau ditafsir. Jadi bagaimana menjawab itu? Bagaimana kita menjawab bahwa Islam itu tetap otentik, bagaimanapun kita menafsirnya. Ini itu Pak. Oke. Terima kasih. Masnya namanya siapa? Iya. Akhyar. Ya, dari Sadra ya. Sadar. Jurusan? Jurusan akidah. Nah. Makanya agak berat. Baru semester 2. Jadi pertanyaannya sangat ini ya. Jadi menurut Bang Akhyar, berarti kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa mengkomparasikan. Kita tidak bisa menggabungkan. Ya, bagaimana melihat kemungkinan di antara dua ini? Kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain. Menurut saya, kemungkinan yang lain itu ya yang saya cantumkan di komparasi ini. Kita melihat pertama dari pandangan politik itu. Pandangan politik, saya melihat bahwa pandangan konservatif ini tradisionalis ya, itu sangat masuk akal dan sangat kuat. Karena itu tadi fakta sekarang itu adalah mendukung kaum modernis, kaum reformis. Tapi masalah Palestina ini nggak selesai. Jadi perbedaan state itu bukan tujuan, bukan pilihan yang tepat. Yang kedua adalah ini mungkin komparasi ini adalah bagaimana cara, menurut pandangan saya, bagaimana mendamaikan dua aliran ini. Ya, mendamaikan dua aliran. Tapi tadi Bang Akhyar lebih banyak membahas tentang tafsir. Bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Saya kembali lagi pada pemikiran tokoh Taqiyuddin Rabbani. Dia menjadikan Al-Quran itu tetap terbuka pada kajian terbaru, tafsir baru itu terbuka. Kemudian peninjauan ulang terbuka, tapi harus dispesifikasi. Yang boleh dilakukan terhadap sumber-sumber primer ajaran Islam apa? Mengistinbat dan menafsirkan ulang sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh ulama. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah tafsir yang sembarang tafsir yang menabrak-nabrak. Contoh, tafsir yang menabrak adalah tafsir salah satu kaidah baru yang dibuat oleh Nasr Abu Hamid. Nasr Abu Hamid itu dia seorang dosen di Mesir. Dia membuat teori baru tentang Makki dan Madani. Dia mengatakan bahwa Makki dan Madani harusnya itu dilihat bukan lewat riwayat sahabat, tapi itu dilihat melewati apakah ayat ini sesuai dengan sajaknya sesuai dengan syair Arab atau tidak. Karena syair Mekah itu
terkenal sajanya itu sama. Jadi kul huwallahu ahad Allahu samad dal diakhiri oleh huruf dal sampai akhir. Nah, kalau diakhiri sama dengan sajanya sama, itu maki menurut Nasr Abu Hamid. Tapi kalau sajanya beda, itu madani menurut Nasr Abu Hamid. Walaupun nanti konklusinya adalah melahirkan ayat yang kata sahabat ini madani, tapi menurut Nasr Abu Hamid dia maki. Jadi beda. Dia mulai kajian ulumul Quran yang sudah dibangun lama itu mulai dulu sama dia. Dia mulai melihat pertinjauan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita waspadai. Maksudnya adalah harus kita lihat ulang apakah benar yang dibawa Nasr Abu Hamid. Jadi mungkin itu ya. Mungkin pandangan saya berarti untuk di kajian Al-Qur'an dan sekitarnya itu perlu adanya kualifikasi. Mana yang boleh ditinjau ulang dan mana yang cukup di situ. Yang ditinjau ulang adalah yaitu kita boleh melakukan tafsir baru sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan kaidah tafsir yang sudah ditentukan oleh para ulama. Yang nggak boleh adalah itu tadi melakukan tafsir baru yang menabrak rambu-rambu yang dilakukan oleh ulama terdahulu dan meragukan sesuatu yang itu bersifat ijma, yang sudah konsensus kesepakatan umat Islam pada saat itu, seperti pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, mungkin itu Bang yang bisa saya jawab. Oke, masih ada waktu. Ya, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi atau menyanggah atau ada yang ingin berpendapat atau bertanya. Kita kasih satu pertanyaan lagi terakhir dari teman-teman yang lain mungkin. Silakan. Boleh nggak menanggapi? Boleh. Silakan. Saya tidak ini ya Bang, agak ragu dengan definisi yang diungkapkan oleh para ulama ini. Saya kan pemahaman kita tentang agama itu kan bukan berarti agama itu sendiri kan. Itu adalah tafsir kita atau pemahaman kita tentang agama. Apa yang kita pahami tentang agama yang hadir dalam dalam kita itu kan pemahaman kita, bukan agama itu. Nah, akhirnya kan kita harus sanksi kan. Itu tidak agama yang kita pahami adalah agama itu sendiri. Apakah tidak ada kemungkinan di mana yang kita pahami itu adalah ternyata sendiri? Hari ini kan dalam faktanya kan seperti itu, terbukti bahwa ternyata di antara para ulama sendiri itu ada saling ini bertentangan antara pemahaman dengan pemahaman yang lain. Nah, lalu kemudian kita beranjak pada pembahasan lain bahwa ini definisi yang kita ambil. Kita ini agak bermasalah. Kenapa? Karena sebelum kita beranjak pada pembahasan yang lain, ada hal yang lebih penting. Bagaimana kita mendapatkan definisi yang digunakan oleh apa definisi Islam yang kita maksud ini seperti apa? Maka Islam yang kita maksud agama menurut versi ulama siapa? Apakah Ghazali? Dan kalau saya lihat tadi kan ada juga perbedaan itu. Hanya di Ghazali kita lihat itu dia mendefinisikan Islam sebagai penyerahan diri kepada Allah. Ini kan tidak secara spesifik menggambarkan Islam kan? Karena ini juga dilakukan oleh agama yang lain. Agama yang lain juga akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, apakah itu berarti bahwa mereka juga berislam? Itu harus menurut saya harus diperjelas lagi. Karena kalau tidak berarti kita tidak memperjelas. Jadi Islam yang mana yang kita maksud? Berarti pandangan sangat subjektif ya? Ya, Pasti sangat subjektif. Ya. Pandangan itu, pandangan itu sangat subjektif. dan ini Bang, apakah pandangan yang diajukan oleh para ulama ini
itu merupakan pandangan yang itu adalah Islam sendiri, bukan subjektif. Iya. Karena kalau subjektif ya apa yang kita memilih itu sebagai definisi. Sangat menarik ya. Mungkin Nah, jadi ya saya setuju dengan pendapatnya Bung Ahyar ini tadi bahwa definisi itu sifatnya subjektif. Ya, definisi itu sifat subjektif dan pendapat ulama itu sangat subjektif dan dipengaruhi oleh sosial dan waktu. Saya sepakat 100%. Tapi kita kembali lagi. Yang kita lihat adalah Islam di bagian ajarannya yang universal. Kan kalau kita tinjau Islam tuh bisa banyak ya, tradisinya, apa kitabnya. Nah, yang kita tinjau sekarang adalah ajarannya yang universal. Maka definisi yang kita gunakan adalah definisi yang menggambarkan ajaran Islam yang universal itu. Ya memang kita meyakini banyak kok yang mendefinisikan Islam. Ada yang sebagian ulama mendefinisikan Islam itu ya beriman kepada Allah, malaikat, sampai akhir kan. Iya, itu ulama itu mendefinisikan Islam seperti karena dia memandang Islam dari segi keimanan. Tapi kembali lagi, yang kita bahas di sini adalah universalitas ajaran Islam. Oleh karena itu, kita di sini mengambil definisi-definisi yang kiranya menggambarkan Islam, ajaran Islam yang universal. Kemudian lainnya adalah apakah benar definisi ini merepresentasikan Islam? Apakah ini benar wajah Islam atau dia pandangan Islam menurut si ulama ini? Nah, kita bisa sebenarnya menguji apakah Islam yang definisi ini adalah menurut ulama A, B, C atau Islam itu sendiri. Tergantung dengan pembuktiannya dalam definisi tadi. Ya kan kalau di definisi terakhir ya, itu definisinya Taqiyuddin Rabbani adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kita bisa melihat ajaran Islam di mana di situ mengajarkan adanya hubungan manusia dengan Allah. Ya seperti kita lihat sendiri dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu kan hubungan manusia dengan hamba dengan Allah. Dan kemudian mengajarkan hubungannya dengan dirinya sendiri. Bagaimana sikap ajaran Islam tatkala manusia itu berbuat salah, bagaimana cara bertaubat, bagaimana manusia ini memiliki sifat husnudzon, itu kan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah manusia dengan sesama. Bagaimana Islam ini mengatur memberikan ajaran manusia dengan sesamanya. Itu la tabaghadu wala tadabaru wala yabiqu. Itu kan semua ajaran Islam. Kalian jangan saling membelakangi, jangan saling hasad, jangan menumpahkan darah, itu ajaran Islam. Jadi semua definisi bisa kita uji. Kita mengujinya dengan apa? Kita melihat langsung dengan ajaran Islam. Apakah ini benar merepresentasikan Islam atau ini ada pendapat orang? Dan kembali lagi kita harus menspesifikasi, kita harus memperjelas Islam mana, Islam apa yang harus mau kita bahas. Karena di sini kita membahas universalitas Islam, makanya kita menghadirkan definisi-definisi yang sekiranya yang menjelaskan universalitas ajaran Islam. Mungkin begitu Bang jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan lagi? Kalau ada yang kurang tadi, nyalain dulu ya. Siap. Saya boleh mungkin Boleh ya Bang? mungkin ini ya, karena melihat pertanyaan dari Bung Ahyar dan jawaban dari Bang Acap, muncul pertanyaan di benak saya. Jika Islam itu didefinisikan oleh berbagai tokoh, lalu banyak yang menafsirkan atas Islam itu sendiri, maka ada ayat dalam Al-Quran, Yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Allah telah sempurnakan Islam dan Allah telah ridhoi Islam itu sebagai agama umat muslim. Lantas jika Islam itu sudah sempurna,
mengapa ada banyak tafsiran tentang Islam itu sendiri. Begini, apa namanya? Bagaimana manusia itu menafsirkan sesuatu yang telah sempurna. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, di zaman sekarang, apa atau siapa yang bisa merepresentasikan Islam yang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, atau bisa disebut menurut Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin itu dari Anda. Sama ya, seperti pertanyaan Bung Ahyar ini berat. Pertama, kenapa Al-Quran ini terus ditafsirkan? Padahal kan sudah sempurna. Maksudnya kalau sudah sempurna tidak perlu ditafsirkan. Yang kedua adalah, adakah saat ini yang benar-benar menggambarkan atau menjelaskan Al-Quran ini, ya menjelaskan Islam ini sebagaimana Islam? Untuk soal pertama, saya mungkin berusaha menjawab. Jadi, sudah dijelaskan tadi, Islam itu sebagai agama. Nah, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mendeklarasikan diri? Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran mendeklarasikan diri sebagai hudan, yaitu petunjuk. Petunjuk adalah yang menunjuki, yang sekiranya butuh ditunjuki itu ditunjukkan. Makanya itu Islam hanya menunjuki pada hukum-hukum yang universal. Islam hanya menunjuki hukum-hukum universal. Tapi untuk pada praktek atau ajaran praktisinya, kita membutuhkan penafsiran. Oleh karena itu diturunkanlah Nabi. Dan kesulitan kalau kita hanya diturunkan Al-Quran tanpa penjelas. Jadi kenapa Al-Quran ini kan sudah lengkap, kenapa masih bisa ditafsirkan? Ya, yang ditafsirkan itu kitab sucinya, karena kitab suci mengandung ide-ide yang universal. Karena nggak mungkin sebagai petunjuk dia mengandung ide-ide yang parsial. Karena yang perlu ditunjuk itu adalah universalnya, ajaran universal. Itu apa? Kesetaraan, keadilan, tunduk kepada Allah, itu kan ide-ide universal dalam Islam. Tapi secara prakteknya itu butuh namanya penafsiran. Dan kenapa penafsiran itu berharga? Ya, kembali lagi, itu adalah rahmat Allah. Keluasan itu apa? Kelapangan itu adalah rahmat Allah. Jadi ada satu hadis ya yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan umat dalam merepresentasikan Islam secara praktis bukan ide universal, adalah rahmat. Karena apa? Di situ Islam tidak kaku, di situ Islam menjadi tidak kaku. Dengan tafsiran-tafsirannya inilah Islam menjadi fleksibel. Tapi dengan tafsiran-tafsiran yang tidak tidak melawan ide universal. Ada pertanyaan kedua, adakah yang merepresentasikan Islam secara utuh? Nah, ada tidaknya kita ya masing-masing punya kualifikasi sendiri-sendiri ya. Tapi di sini kita mencontoh kaum reformasi, yaitu apa? Tetap bersifat kritis. Kita tetap kritis di setiap ada ungkapan-ungkapan dari para tokoh yang menggambarkan Ustadz, Gus atau Habib itu. Kita tinjau ulang, kita berpikir kritis, apakah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah ada kok, sudah ada. Bahkan searching aja di Google kan sudah ada. Tapi itu yang menggambarkan Islam secara real adalah ya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu benar-benar real sesuai, bukan hanya slogan omong kosong. Kan ada kan, Ustadz ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ternyata Al-Quran dan Sunnah menurut mereka. Ya kan? Jadi Islam ini sangat luas. Selagi pendapat para ustadz atau para gus, para habib itu tidak menyelisih pandangan Al-Quran secara umum, itu dia representasi dari Islam itu sendiri. Dan Islam memberi kelapangan pada perbedaan itu tadi. Maka itulah ya
ginilah dinamika Islam. Pasti ada diskusi lanjutan dan tafsir baru, dan diskusi muncul tafsir baru. Ini adalah dinamika Islam. Mungkin begitu Bung Baras yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih atas jawabannya dan juga atas pertanyaannya yang membahas tentang bagaimana kemudian tafsir itu ada. Cuman mungkin harus kita dengar bahwasanya ada konsensus para mufasir terkait penafsiran Al-Quran, bahwasanya penafsiran di dalam Al-Quran itu sifatnya senantiasa tanawu lah ikhtilafu tadodi, bahwasanya penafsiran di dalam Al-Quran itu sifatnya itu tanawu, bermacam-macam, dalam artian tidak bertentangan satu dengan tafsir yang lain. Berbeda halnya dengan disiplin ilmu fikih yang dikenal dengan ikhtilafu tadodi, yang bertentangan. Yang satu mengatakan bahwasanya hudu harus ini baru sah, yang satu mazhab lain bilang kalau hudu nggak gini nggak sah. Nah, maka ada satuan baku bahwasanya ketika kemudian muncul penafsiran-penafsiran yang kemudian bertabrakan dengan penafsiran baku, maka itu kemudian tertolak. Misal ada kemudian baru-baru ini kita dengar dari golongan liberal menafsirkan bahwasanya Homer itu ya hanya di zaman Nabi ketika menafsirkan ayat Homer. Nah, itu kan adalah penafsiran yang kemudian menabrak daripada rambu-rambu syariat. Nah, ini yang kemudian penafsiran yang harus kita tolak. Dan yang harus kita bawahi adalah penafsiran Al-Quran itu adalah perintah syariat itu sendiri. Ketika kemudian ayat-ayat nakli memerintahkan kepada umat Islam untuk kemudian menafsirkan Al-Quran. Karena pada akhirnya Al-Quran itu adalah bahkan di dalam kitab-kitab tafsir adalah kitab yang syumul dan banyak sekali kekayaan kandungan-kandungan yang kemudian ada di dalam Al-Quran, sehingga akan terus terjadi penafsiran Al-Quran dalam tanda kutip harus tetap dalam koridor baku dalam kaidah-kaidah penafsiran yang harus disepakati. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan, dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian ada dua kubu, yaitu kubu konservatif yang kemudian kita kenal dengan kaum tradisional dalam memandang Universitas Islam. Ada lagi kemudian kubu reformatif yang kemudian tadi mungkin didefinisikan sangat lunak terhadap memandang Universitas Islam. Nah, kemudian muncullah kemudian kita sebagai pihak ketiga mungkin yang kemudian mengkomparasi antara dua kubu karena masing-masing mempunyai kekurangan. Misalnya tadi di konservatif yang memandang bahwasanya pintu ijtihad itu ditutup sehingga nggak boleh lagi kemudian membuka kajian-kajian terbuka dan sebagainya. Nah, itu kemudian kan harus kita koreksi bahwasanya kita harus berpikir kritis karena memang Al-Quran juga memerintahkan kita untuk berpikir kritis. Ya. Kemudian dari kubu reformatif yang kemudian memahami Universitas Islam yang kemudian tadi dibahas dari aspek politik misalnya. Ketika hari ini kaum reformatif atau kaum modernis atau agama kiri memandang bahwasanya national state adalah kemudian yang harus kita usung kembali, dan pada faktanya ternyata apa yang kemudian dilakukan oleh kaum reformatif atau modernis ini tidak menjawab kemudian persoalan bagaimana kemudian umat muslim saat ini terpecah belah dengan national state atau yang kita kenal dengan negara bangsa-bangsa yang kemudian tidak bisa menjaga keutuhan umat muslim pada saat ini. Nah, mungkin kita cukupkan pada sore hari ini karena sekarang udah mau maghrib. Pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman semua terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan kepada pemateri. Semoga di kesempatan berikutnya kita dapat berkumpul kembali dalam diskusi kultura, dan insya Allah kultura akan terus hadir di setiap bulannya, dari setiap pekannya kita akan terus hadir dengan kajian-kajian yang menarik yang membahas baik isu politik atau kemudian integritas Islam dan sebagainya. Nah, maka saya harap teman-teman tetap stay tune, tetap masuk grup, nanti kita akan infokan kembali akan adanya kajian-kajian berikutnya, dan boleh teman-teman nanti di-share kalau ada teman-teman kerabat, teman kampus untuk kemudian ikut serta dalam mengkaji di dalam forum kultura ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin foto di depan ya teman-teman ya.